Hadis yang ke-12, setelah kita menyelesaikan 2 hadis tentang balas budi kepada kedua orang tua. Pertama, sebaik apapun kita di dunia, berbuat baik kepada orang tua belum bisa membalas kebaikannya. Kemudian hadis yang ke-11, jangan sampai kita menganggap diri kita orang yang paling berjasa dan berbuat baik kepada orang tua. Kemudian hadis yang ke-12, An Abi Murrah Maula Aqil. Dari Abi Murrah Maula Aqil. Anna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kana yastakhlifuhu Marwan wa kana yakunu bidhil Hulaifah. Pernah suatu ketika pemimpin yang bernama Marwan memberikan amanah, mewakilkan tugasnya kepada Abu Hurairah sebagai wakil, karena Marwan akan melakukan safar, kemudian ditunjuklah sebagai wakil ketika bepergian. Dan yang ditunjuk kala itu Abu Hurairah sebagai wakilnya. Sebelum ditunjuk sebagai wakil dari Marwan, Abu Hurairah ini tinggal serumah dengan ibunya. Tinggal satu rumah di Madinah. Sehingga ketika Marwan kala itu sebagai pimpinan Madinah kala itu yang tinggal di Dzul Khulaifah. Dzul Khulaifah ini hari ini atau dikenal dengan Bir Ali, atau tempat ihram dari penduduk Madinah atau yang akan melaksanakan umrah atau haji dari arah Madinah. Itu jaraknya sekitar 20 menit lah kurang lebih dari Madinah sampai Bir Ali atau yang hari ini dikenal dengan Dzul Khulaifah atau Bir Ali. Maka Abu Hurairah pun karena diminta oleh Amir kala itu untuk menggantikannya. Maka Abu Hurairah pun pindah yang tadinya serumah dengan ibunya, pindah di Dzul Khulaifah, begitu. Wa kanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akharin, sehingga pisahlah rumahnya antara ibunya yang di Madinah, Abu Hurairah ini di Dzul Khulaifah. Naik bis 20 menit. Itu kayak dari sini sampai mana? Dari sini Simpang 5 mana? Mangkang. Masa Mangkang? Ya kurang lebih lah ya, Mangkang ya. Ya kurang lebih dari sini sampai ke Mangkang, pindah tinggalnya Abu Hurairah ini. Kemudian faqala fa idza arada ay yakhruja waqafa ala babiha. Maka setiap kali Abu Hurairah akan melakukan tugas, setiap akan bertugas, maka dia datang dulu, setiap akan bertugas dia akan datang ke rumah ibunya, datang ke rumah ibunya yang di Madinah. Kemudian waqafa ala babiha, dan dia mengetuk pintu dan di depan pintu, untuk berpamitan. Faqala assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Abu Hurairah itu setelah ibunya membuka pintu dan dia pun mengucapkan assalamu alayki ya ummatah. Assalamu alayki ya ummatah. Ummatah wahai ibuku. Assalamu alaikum wahai ibuku. Wa rahmatullahi, semoga Allah memerahmatimu, wa barakatuh, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Fataqulu wa alaika ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian ibunya pun membalas dengan mendoakan wa alaika ya bunayya, dan demikian pula engkau wahai anakku. Saling mendoakan, ini namanya orang tua dan anak yang baik, saling mendoakan. Wa rahmatullahi wa barakatuh, dan semoga rahmat Allah untukmu dan juga keberkahan atasmu. Fayaqulu rahimakillahu kama rabbaitini shaghira. Kemudian Abu Hurairah mendoakan lagi, semoga Allah merahmatimu wahai ibuku
sebagaimana engkau telah perhatian dan mendidikku waktu saya kecil. Fataqulu rahimakallahu kama barartani kabiro. Kemudian ibunya pun balik mendoakan, semoga Allah pun memberikan rahmat untukmu wahai anakku, sebagaimana engkau telah berbakti kepada orang tua ketika engkau sudah dewasa. Summa idza arada ayyadkhula sana'a mithlah. Kemudian dia pamit berangkat tugas. Dan setiap pulang tugas, setiap pulang kerja, maka apa? Maka Abu Hurairah sebelum pulang ke Dzulhulaifah, dia ke rumah ibunya tadi. Ke rumah ibunya lagi. Itu sangat penghormatan kepada ibunya. Ya. Bayangkan dengan kita jemaah. Kita kadang-kadang satu rumah aja bludas-bludus. Tahu bludas-bludus? Apa? Apa bludas-bludus? Ya, keluar masuk orang tua aja nggak tahu. Ya, pulangnya nggak tahu, kerjanya berangkatnya juga nggak tahu. Ya. 6. Jadi apa? Kita lihat hadis ini menerangkan kepada kita yang pertama, orang tua dan anak hendaklah saling mendoakan. Ya, orang tua dan anak hendaklah saling mendoakan. Lihat Abu Hurairah ini mengatakan rahimakillahu kama rabbaitini shaghira. Ya, semoga Allah merahmatimu wahai ibuku sebagaimana engkau telah perhatian kepada saya ketika saya masih kecil. Kemudian ibunya juga mendoakan wa rahimakallahu kama barartani kabiro. Dan semoga Allah merahmatimu wahai anakku sebagaimana engkau sekarang sudah dewasa, sudah fisiknya kuat, sudah mandiri dan engkau berbakti kepada ibumu. Ini kan enak. Ya. Kadang-kadang ya ada malah orang tua sama anak bukan saling mendoakan yang baik. Kadang-kadang anak malah ada yang doain orang tua nggak baik ada. Cuman gara-gara uang, gara-gara warisan, malah doainnya nggak baik. Semoga cepat mati. Nah ini udah nggak bener. Orang tuanya juga nggak mau kalau kamu juga semoga cepat mati lah itu. Nah, kemudian yang kedua dari hadis ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Berpamitan kepada kedua orang tua atau kepada orang tua adalah bentuk bakti anak kepada orang tuanya. Cuma pamitan itu diantara bentuk perhatian, bentuk dari berbaktinya anak kepada orang tua. Cuman pamitan, iya. Ini lihat Abu Hurairah. Setiap kali berangkat dan setiap kali pulang. Ketika mau berangkat, pamitan. Padahal jaraknya tadi lumayan. Nanti pulang sebelum sampai rumah, sebelum masuk rumah, dia kembali ke orang tuanya lagi. Ya. Maka berpamitan kepada orang tua itu bentuk berbakti kepada orang tua. Ya. Apalagi yang harusnya tinggal serumah kan lebih gampang. Karena nggak harus modal keluar dulu, enggak. Di rumah itu kan namanya serumah ya tahu. Kapan pulangnya, kapan berangkat. Ini kadang-kadang orang tua aja nggak tahu. Kapan berangkatnya, kapan pulangnya. Ini kan kayak anak nggak perhatian sama orang tuanya. Ya. Padahal satu rumah. Dan Abu Hurairah ini seorang pejabat. Karena menggantikan Amir. Tinggal di Dzulhulaifah pejabat. Ya, seorang yang memangku kedudukan mengurusi umat. Itu masih sempat begitu. Loh kita itu pejabat bukan, caleg juga bukan, caleg itu gayanya so sibuk bener ini. Alasan terus begitu. Ya, diminta orang tuanya, "Le, nanti sore temenin ibu ya beliin obat." "Wah, maaf Bu, saya sibuk. Ya, ini belum rapat, belum selesai kerjaan banyak, nanti malam ada meeting." Ya Allah. Ya, gayanya meeting. Ya. Itulah kadang-kadang kita sok sibuk.
Ini Abu Hurairah sebagai apa? Sebagai pejabat. Masih apa? Demikian menunjukkan beliau sangat hormat kepada orang tua. Kemudian juga karena dengan berpamitan itu orang tua merasa dihormati. Merasa dihormati, diperhatikan dan merasa dimuliakan. Antum kalau berangkat kerja nggak pamit ke istri, langsung ngilang aja. Kira-kira istri antum merasa kayak ini suami kerja nggak tahu berangkatnya, pulang aja nggak. Mungkin istri itu kayak mungkin nggak seneng. Ya, sudah sarapan dia siapin, bajunya sudah dicuciin, sudah digosokin, ngilang aja sudah nggak pamitan. Tapi coba kalau jenengan pamitan ke istri, senang istri, saya dimuliakan nih, saya diperhatikan nih. Ya. Orang tua juga demikian. Ketika pulang pamit, kemudian ketika pulang ke rumah juga menyampaikan. Kenapa? Barangkali itu pamitan terakhir kita nggak tahu. Ya. Ketika pamitan, Bu saya berangkat dulu, doain ibunya doain. Barangkali itu pamitan terakhir, kan nggak tahu di jalan, kan nggak tahu di tempat kerja. Tahu banyak orang yang berangkat sehat, pulang sudah sudah meninggal dunia. Ya. Maka berusahalah untuk memberikan yang terbaik kepada orang tua. Berusahalah memberikan yang terbaik di dalam ketaatan kepada orang tua. Dan menyenangkan orang tua bentuk dari Bentuk dari berbakti. Ya. Minta saran orang tua, selama itu tidak menyelisih syariat, minta pendapatnya. Orang tua merasa dihargai, merasa diperhatikan. Ya, Pak ini atau Bu ini saya mau menikah dengan ini, gimana pendapatnya? Ya, nggak apa-apa Bu, ini saya keterima pekerjaan, di sana ada, diterima kerjaan ada 2, yang satu di sini, yang satu di sana, gimana menurut Ibu? Ya, orang tua itu merasa diperhatikan. Bu saya ini punya rizki, ini ada, kita pengen beli rumah atau mau bareng di sini, atau mungkin mau beli mobil, tanya ke orang tua, minta pendapatnya. Orang tua merasa diperhatikan, orang tua merasa diwongke, katanya orang sini begitu, merasa dihormati, senang. Maka ini bentuk berbakti, selama itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan senang orang tua. Atau juga ketika orang tua, kadang namanya orang tua suka cerita, dulu kalau waktu kamu masih kecil begini. Orang tua kan kadang cerita seperti itu. Padahal ceritanya itu itu aja seringnya. Bahkan dengernya udah berkali-kali. Maka biar orang tua senang, dengerin aja sudah. Jangan orang tuanya sudah mau cerita, nih saya ceritain kamu dulu waktu masih kecil, udah tahu Bu, udah tahu begini kan, itu Ibu cerita ke saya udah ke 25 ini Bu. Kira-kira orang tua sakit hati nggak digituin? Sakit hati, sudah dengerin aja. Sudah dengerin aja. Kamu dulu waktu masih kecil itu sekolahnya sampai kelas 5 doang, tapi Ibu enggak, Ibu ini enggak tega, akhirnya Ibu kerja biar kamu sekolah. Dengerin aja sudah. Itu membahagiakan orang tua. Walaupun itu cerita udah diulang-ulang setiap ketemu. Sudah dengerin. Atau misalnya tanya pengen apa, begitu. Ini kan bentuk perhatian dan memuliakan orang tua. Karena kadang-kadang orang tua itu pengen sesuatu tapi nggak enak. Orang tua pengen sesuatu kadang nggak enak. Maka sebagai anak jangan nunggu diminta. Jangan nunggu diminta. Pengen apa? Ngomong aja atau diajak sekalian. Itu orang tua senang merasa dihormati, merasa dimuliakan. Kemudian di antara faidah yang lain dari hadis
athar yang ke-12 ini, yang dari Abu Hurairah tadi, ketika Abu Hurairah mengatakan, rahimakillahu kama robaitani sogiro. Semoga Allah merahmatimu dengan apa yang engkau telah berbuat baik kepadaku ketika aku masih kecil. Kemudian juga ibunya membalas dengan mendoakan, ya, rahimakallahu kama barortani kabiro. Dan semoga Allah memberikan rahmat untukmu sebagaimana engkau sekarang sudah dewasa dan engkau berbakti kepada orang tua. Karena banyak orang yang rata-rata yang namanya durhaka kepada orang tua rata-rata udah dewasa. Rata-rata ya dewasa. Kenapa? Bagaimana anak-anak mau durhaka? Untuk cari makan aja nggak bisa, untuk kerja nggak bisa, jajannya aja masih minta, gimana mau durhaka? Walaupun juga ada, lebih lagi ketika dewasa. Makanya orang tuanya Abu Hurairah ini mendoakan, dan semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau sekarang sudah dewasa dan berbakti berbuat baik kepada saya. Kan udah tua. Ya. Nah ini apa? Ini bisa kita mengambil pelajaran bahwa ketika kita pengen anak kita baik, kalau kita pengen anak-anak yang baik, yang soleh dan solihah, anak-anak yang taat kepada orang tuanya, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, maka kita sebagai orang tua, kita Kita didik anak kita, perhatikan anak kita, dan kita berikan yang terbaik untuk anak kita. Kenapa? Karena itulah di antara balasan. Kalau kita pengen anak kita baik, kita sekarang berbuat baik untuk anak kita. Walaupun bukan harapan kita biar anak nanti balas budi, tidak. Tetapi karena Allah yang memerintahkan juga untuk kita untuk kita bertanggung jawab kepada anak-anak, bertanggung jawab kepada keluarga. Ya. Sehingga dengan itu akan akan tumbuh, anak ini akan geliat. Sehingga jangan sampai salahkan anak ketika jangan sampai kita mengatakan bahwa ketika anak itu tidak berbakti kepada orang tuanya, itu murni kesalahan anak, belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena terkadang durhakanya seorang anak kepada orang tuanya karena sebab orang tuanya juga. Di antaranya mungkin karena dulu ketika masih anak-anak, orang tuanya kurang perhatian, ya, atau orang tuanya sibuk dengan dengan pekerjaannya, sibuk dengan teman-temannya, sibuk dengan orang lain tanpa memperdulikan pendidikan anaknya, ataupun tidak peduli dengan perhatiannya, sehingga ketika sudah dewasa anak pun demikian. Al jazaa'u min jinsin amal, dan semua dari balasan itu sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Allahu a'lam bishawab. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an yang bisa kita sampaikan di dalam bahasan hadis yang ke-12 ini. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.